Pemerintah merencanakan perekrutan guru dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Formasi yang disediakan pun mencapai 1 juta. Mengenai hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Unifa Rosyidi, menyinggung guru yang telah mengabdi puluhan tahun masih harus melalui seleksi tes PPPK. Terlebih jika harus bersaing dengan fresh graduate. Kalau sekarang mereka sudah 35 tahun mau dites dan disamakan dengan fresh graduate, rasanya gimana gitu? Tolong diperhatikan. Ungkapnya dalam rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 10 DPR RI secara virtual. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI juga menyatakan pendapat bahwa PPPK tidak sesuai bagi para fresh graduate dan lebih sesuai bagi para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun namun sulit diangkat menjadi PNS. Apalagi Indonesia hingga tahun 2024 berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud masih kekurangan 1,3 juta guru. Tambahan dari para guru honorer yang telah mengajar dalam jangka waktu yang lama pun akan sangat membantu kekurangan guru ini. Yang harus diperhatikan juga adalah rekrutmen dan penempatan. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haryawibisana yang mengatakan bahwa tes itu adalah untuk mengetahui kompetensi para guru honorer. Kenapa harus tes? Kita ingin membuat suatu ukuran tertentu. Kita ingin membuat satu sistem yang adil. Seseorang harus dibuktikan bahwa dia memiliki kompetensi, jelasnya. Selamat siang Ibu Uni. Selamat siang Mbak Suli. Iya, Ibu Uni, kita tahu bahwa banyak guru-guru masyarakat juga memprotes mengenai rencana pemerintah penerimaan melalui jalur P3K. Tapi sebetulnya dijelaskan statusnya sama, ASN dengan penerimaan gaji dan tunjangan yang sama. Jadi poin mana yang dinilai tidak adil bagi guru? Yang jelas berbeda dong, jelas berbeda banget. Ini yang keterangan yang misleading. Kalau P3K itu kan namanya guru kontrak, ya ASN dengan kontrak. Kedengaran ya Mbak Su? Ya silakan Bu Uni. Oke. Ya, jadi kalau itu kontrak, dan kontrak itu kalau kita lihat di undang-undang dan PP-nya itu dievaluasi setiap tahun. Jadi tidak ada jaminan bahwa dia akan tetap di situ sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada pensiun. Nah, P3K itu ya lebih ditujukan untuk kawan-kawan kita yang sudah puluhan tahun mengabdi tetapi tidak bisa masuk ASN jalur normal. Ya, yaitu para honorer yang puluhan tahun, jadi diwadahi dengan P3K. Bahkan saya dengan Pak Menpan sebelumnya, setelah pertemuan di Istana dengan Bapak Presiden, kita diundang semua mencari jalan keluar. Itu kalau nggak salah keluar Permenpan nomor 18 tahun 2018 yang mengatakan bahwa itu ditujukan untuk 35 tahun ke atas, tesnya sesama 35 tahun ke atas. Lah Permenpannya kemana? Tiba-tiba kok semuanya menjadi PPPK semua. Itu kan dampaknya luar biasa. Lalu bagaimana penghargaan terhadap masa depan dan kepastian guru? Lalu bagaimana dengan LPTK, ya, kampus-kampus yang memproduksi guru? Dan yang lebih menyedihkan lagi, di masa yang akan datang, kualitas pendidikan akan semakin menurun karena mereka sama sekali tidak tertarik masuk ke kampus-kampus LPTK. Baik, jadi Ibu Uni, masukan Anda apa untuk pemerintah dalam hal ini? Apakah memang sebaiknya tidak jalur P3K atau tetap ada opsi P3K dan juga CPNS? Ya, sebagaimana surat kami menginginkan dua opsi itu tetap ada karena memang ditunjukkan yang satu yang berbeda. Kalau P3K itu untuk kawan-kawan kita yang 35 tahun, mereka sudah puluhan tahun mengabdi, jadi sudah ada di daerah-daerah, tetapi ternyata dia tidak bisa mengikuti jalur PNS murni atau PNS pada umumnya, diwadahi di situ. Kemudian kepada mereka-mereka yang
fresh graduate sampai yang umur 34 tahun, beri dong kesempatan yang sama untuk mengikuti tes. Kenapa sih kok kita itu sedang dalam keadaan COVID kok tidak sensitif benar gitu, melempar isu seperti ini? Konteksnya apa? Studinya apa? Baik, Bu Uni, tapi sebetulnya pemerintah dalam hal ini kan semangatnya untuk bisa memenuhi kebutuhan guru gitu ya, 1 juta guru di tahun 2021 itu dan memberikan status yang jelas bagi guru honorer. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, kalau begini, 10 tahun tidak ada pengangkatan, itu bukan kesalahan guru gitu. Jadi jangan semuanya dilempar di guru. Kan regulatornya pemerintah, mereka yang atur. Sekarang mau merekrut guru, mengutamakan honorer, kita senang tentunya. Tetapi bukan berarti kemudian menutup kemungkinan yang CPNS, yang PNS murni gitu. Jadi dua jalur itu tetap bisa dilaksanakan karena itu adalah kesempatan dan kita nggak boleh diskriminasi. Negara nggak boleh diskriminasi di dalam hal ini. Oke, baik. Semoga apa yang disampaikan Ibu Uni tadi bisa didengar juga oleh pemerintah. Terima kasih Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Ibu Uni Parosidi. Kebijakan rekrutmen 1 juta P3K. Komisi 10 sudah menyampaikan berkali bahwa kebijakan P3K yang semestinya diberlakukan khusus spesial untuk guru 35 plus harus mempertimbangkan aspek pengabdian terkait dengan ini. Ketika guru yang sudah berpuluh-puluh tahun perlu diafirmasi langsung diangkat. Dan beberapa kali RDP seluruh anggota komisi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian menyampaikan suara ini bahwa lebih bagus skemanya adalah pengangkatan bukan seleksi. Karena yang ketika pengangkatan isunya itu artinya seluruh guru yang mengabdi sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun mendapatkan afirmasi dari pemerintah untuk diangkat langsung. Baik yang non kategori maupun yang masuk kategori K2 itu. Ini sedang terus kami komunikasikan dan saya dapat konfirmasi dari Kemendikbud penutupan seleksi P3K yang semestinya pada tanggal 31 Desember kemarin dipastikan diperpanjang dan saya belum dapat kabarnya sampai kapan, semoga bisa diperpanjang paling tidak sampai akhir Januari karena sampai hari ini kuota 1 juta belum terpenuhi sepenuhnya.